Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan pastinya harus tetap semangat belajar dari rumahnya. Seperti biasa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Dewi di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, silakan anak-anak ibu berdoa di rumah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi hari ini kalian akan mempelajari tentang kaidah bahasa cerita imajinasi. Silahkan anak-anak ibu menyimak video pembelajaran ini sampai tuntas agar mengerti dan memahami materi yang ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Materi kalian hari ini adalah berhubungan dengan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam cerita imajinasi. Ini berdasarkan kompetensi dasar, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, maka tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan hari ini adalah anak-anak ibu diharapkan untuk mampu menentukan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita imajinasi yang dibaca maupun yang didengar. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu ingin menanyakan kembali pemahamanmu terkait materi yang telah kalian pelajari pada pertemuan minggu lalu. Pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang struktur teks cerita imajinasi. Masih ingatkah kalian ada berapa struktur atau bagian yang membentuk suatu cerita imajinasi? Ada 3 ya. Bagian yang pertama dinamakan dengan bagian orientasi ya. Bagian yang kedua dinamakan dengan bagian komplikasi. Dan bagian yang ketiga dinamakan dengan bagian resolusi. Baik, kita lanjut pada materi hari ini. Sesuai dengan materi yang akan kalian pelajari pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita imajinasi. Nah, anak-anak ibu, di dalam sebuah teks cerita imajinasi terdapat kaidah kebahasaan di dalamnya. Di antaranya yaitu yang pertama, di dalam teks cerita imajinasi digunakan kata ganti orang atau disebut juga dengan pronomina persona. Yang kedua, terdapat penggunaan kata pencerap panca indera, yaitu kata yang menggunakan panca indera di dalamnya. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Dan yang keempat, dalam teks cerita imajinasi terdapat penggunaan kata dengan konjungsi urutan waktu. Selanjutnya, terdapat juga penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang terakhir, terdapat penggunaan kalimat langsung atau dialog ya. Jadi ada 6 kaidah kebahasaan yang akan kalian pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu kata ganti orang atau pronomina persona, kata pencerap panca indera, kata bermakna kias dan makna khusus, kata sambung urutan waktu atau konjungsi urutan waktu, ungkapan keterkejutan, dan kalimat langsung atau dialog. Kita masuk pada unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu tadi kata ganti orang atau pronomina persona. Kata ganti orang atau pronomina persona ini berkaitan dengan
sudut pandang yang digunakan penulis di dalam cerita yang dia tulis. Apakah penulis ikut serta di dalam ceritanya ataukah hanya menjadi pencerita di dalam cerita tersebut? Maka kata ganti orang ini kita mengenal dengan dua jenis ya biasanya. Ada kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti orang pertama dan orang ketiga itu dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu tunggal dan jamak. Bisa anak-anak ibu lihat pada tabel berikut. Nah, pada halaman ini dilampirkan ada kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama jamak, yaitu saya, aku, daku. Itu termasuk kata ganti orang pertama dalam bentuk tunggal. Dalam bentuk jamak itu bisa kita gunakan kata kita, kami, ya. Sedangkan kata ganti orang ketiga untuk tunggal yaitu ada kata ia, dia, beliau, nama orang atau nama tokoh dalam cerita tersebut. Untuk kata ganti orang ketiga jamak menggunakan kata mereka. Untuk lebih memahami bagaimana penggunaan kata ganti dalam sebuah kalimat dalam teks cerita imajinasi, silakan anak-anak ibu lihat contoh berikut ini. Nah, contohnya yang pertama tadi penggunaan kata ganti orang ya, penggunaan kata ganti orang pertama. Di sini ada kata ganti orang pertama tunggal dan jamak. Untuk kata ganti orang pertama tunggal, ibu lampirkan contoh, seseorang lelaki tua memanggilku 10 menit lalu. Di kalimat ini coba anak-anak ibu lihat, diberi garis bawah pada kata ku, memanggilku, ku. Berarti penulis di dalam cerita tersebut berperan sebagai tokoh di dalam cerita, ikut berperan di dalam cerita, yaitu terbukti dia menggunakan kata aku, ya. Ingat tadi aku, daku, saya. Jika digunakan di dalam suatu cerita, berarti kata ganti yang digunakan oleh penulis atau sudut pandang penulis dalam cerita tersebut adalah sudut pandang orang pertama, yaitu dengan kata ganti orang pertama. Untuk kata ganti orang pertama jamak, contohnya adalah siang itu kami berkumpul di rumah Najwa, bersiap memasuki dunia mimpi yang kemarin diceritakannya. Kata kami tadi sesuai dengan tabel yang sudah ibu lampirkan di awal merupakan kata ganti orang pertama jamak. Selanjutnya untuk kata ganti orang ketiga untuk tunggal dan jamak bisa anak-anak ibu lihat di sini. Kalimatnya adalah dia sudah pergi, Harry berkata kepada dirinya sendiri. Nah, kata dia menunjukkan kata ganti orang ketiga tunggal. Kalimat selanjutnya, ketika matahari di negeri bunga sedang terik-teriknya, mereka berjalan dengan tenangnya. Padahal akan ada monster akar yang menanti mereka di ujung jalan sana. Kita lihat di situ ada penggunaan kata mereka. Kata mereka merupakan ciri dari penggunaan kata ganti orang ketiga. Selanjutnya, ciri kaidah kebahasan yang kedua yang digunakan di dalam teks cerita imajinasi adalah kata pencerap panca indera. Kata pencerap panca indera adalah merupakan kata yang menggunakan panca indera di dalamnya untuk mendeskripsikan latar di dalam suatu teks cerita imajinasi. Jadi, pendeskripsian latar dalam sebuah teks cerita imajinasi bisa menggunakan kalimat di mana dalam kalimat tersebut terdapat penggunaan kata-kata yang melibatkan panca indera manusia. Panca indera itu ada 5 ya, ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Nah, jika kata-kata yang melibatkan panca indera ini digunakan dalam kalimat untuk mendeskripsikan latar dalam cerita, maka itulah yang dinamakan dengan kata pencerap panca indera. Nah, silakan anak-anak ibu untuk melihat contoh agar lebih memahami bagaimana penggunaan kata pencerap panca indera tersebut ya. Karena dia digunakan untuk mendeskripsikan latar, maka ada 3 latar yang dideskripsikan, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Contohnya untuk latar tempat. Di sini pada kalimat ini terdapat
kata yang digarisbawahi ya, ada kata ruang tengah, menunjukkan latar tempat. Semua mainan adik ada di lantai dan kursi tengah. Nah, kata tersebut merupakan kata yang melibatkan panca indera penglihatan, ya. Ruang tengah di rumahku sangat berantakan. Semua mainan adik ada di lantai dan kursi tengah. Maka kalimat tersebut mengandung kata pencerap panca indera dengan panca indera penglihatan untuk mendeskripsikan latar tempat yang terdapat dalam cerita tersebut. Selanjutnya, untuk latar waktu. Contohnya, pagi hari seperti biasa para agen mempersiapkan diri. Contoh yang kedua, matahari bersinar terang membawa hawa semangat. Contoh yang ketiga, kokok jago bersautan menyambut pagi. Kokok jago bersautan. Pasti melibatkan panca indera pendengaran, ya. Karena bisa terdengar bukan terlihat. Kokok jago bersautan menyambut pagi. Menunjukkan, mendeskripsikan latar waktu dengan melibatkan panca indera pendengaran. Yang terakhir adalah latar suasana. Untuk mendeskripsikan latar suasana bisa menggunakan panca indera penglihatan, pendengaran, maupun peraba dan panca indera lainnya. Nah, pada kalimat ini dicontohkan, setetes air mata pun jatuh dari wajah Ratu Pelangi. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, pada kalimat tersebut digunakan panca indera penglihatan ya untuk mendeskripsikan latar suasananya. Jadi itulah yang dinamakan dengan kata yang mencerap panca indera. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan yang digunakan dalam cerita imajinasi adalah di dalam cerita imajinasi menggunakan kata dengan makna hias dan makna khusus. Contohnya, gadis itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang mancung menjulang, ia mencium segala aroma di sekelilingnya. Kalimat tersebut terdapat makna hias dan makna khusus ya. Selanjutnya, di dalam cerita imajinasi terdapat penggunaan kata sambung urutan waktu. Kata sambung urutan waktu diantaranya terdiri dari kata setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, ketika, sebelum, sesudah, dan masih banyak kata sambung lainnya ya. Kata sambung biasanya digunakan untuk menandakan datangnya tokoh lain dalam cerita atau untuk mengubah latar dalam cerita, baik itu pengubahan latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana dalam cerita. Silakan anak-anak ibu melihat contoh berikut ini. Contohnya, kalimat pertama. Sebelum Alina berubah menjadi peri kupu-kupu, ia berjanji akan kembali ke pintu waktu ini jam 9 nanti. Pada kalimat tersebut, terdapat penggunaan kata sebelum. Nah, kata sebelum pada kalimat tersebut menandakan urutan waktu ya. Kalimat kedua. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Pada kalimat tersebut terdapat kata penanda sambung ya, kata sambung penanda urutan waktu yaitu 2 tahun kemudian ya. Di kalimat ketiga, akhirnya Dita dan teman-temannya bisa kembali di taman kota. Kata sambung urutan waktu yaitu ada kata akhirnya ya. Jadi jika terdapat di dalam kalimat tersebut salah satu kata sambung yang sudah ibu uraikan di atas, maka kalimat tersebut menggunakan kata sambung penanda urutan waktu ya. Kaidah kebahasaan selanjutnya yang digunakan dalam teks cerita imajinasi adalah di dalam cerita imajinasi digunakan ungkapan keterkejutan. Ya. Kata atau ungkapan keterkejutan. Apa itu kata atau ungkapan keterkejutan? Yaitu kata-kata yang menggambarkan keterkejutan. Ya, fungsinya apa? Untuk menggerakkan cerita.
biasanya untuk memulai masalah di dalam suatu cerita. Contoh, kalimat pertama di dalam teks cerita imajinasi, tiba-tiba sekumpulan penjaga rumah penyihir menyerang kami. Jadi kan dari kalimat tersebut tergambar mulai terjadi masalah. Penandanya menggunakan kata tiba-tiba. Kalimat kedua, tanpa diduga, monster itu kembali datang menghancurkan segala yang ada di depan matanya. Memulai masalah. Ada kata kunci tanpa diduga yang merupakan kata atau ungkapan keterkejutan dalam kalimat tersebut. Kalimat ketiga, astaga, mana mungkin penyihir itu kembali. Kalimat tersebut menandakan memulai masalah dalam cerita. Kata kunci yang digunakan adalah kata astaga, yang merupakan kata atau ungkapan keterkejutan. Sampai di sini anak-anak ibu sudah memahami 5 ciri bahasa yang telah dipaparkan? Ya, mudah-mudahan memahami yang setelah ibu sampaikan. Ya, kita lanjut pada kaidah kebahasan yang terakhir. Nah, kaidah kebahasan yang terakhir yaitu adalah kalimat langsung. Ya, kalimat langsung di dalam teks cerita imajinasi itu pasti ada, karena yang namanya cerita pasti ada dialog di dalamnya. Nah, dialog merupakan kalimat langsung, ya. Coba kita lihat. Jadi kalimat langsung itu adalah kalimat yang berisi ucapan seseorang atau ucapan seseorang. Nah, di mana ucapan atau ujaran seseorang tersebut dituliskan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, dan ucapan itu tidak ada penambahan sama sekali atau pengurangan isi, ya. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya ada 5 ya di sini. Yang pertama, bagian ujaran atau ucapan diberi tanda petik 2. Jadi, ujaran yang disampaikan oleh seseorang atau tokoh dalam cerita itu diberi tanda petik 2. Tanda petik 2 itu seperti ini ya, seperti yang terlihat dalam slide ini. Yang kedua, susunan penulisan kalimat langsung itu bisa 3. Nah, yang pertama, bisa kita sampaikan pengiringnya terlebih dahulu, baru disertai oleh kutipan langsung, kutipan kalimat langsungnya. Nah, bisa anak-anak ibu lihat pada contoh kalimat di samping. Nanti penjelasannya akan ibu sampaikan. Yang B, bisa disampaikan ujarannya dulu, isi ucapan yang disampaikan oleh tokoh, baru ditambahkan dengan pengiring. Yang ketiga, kutipan, pengiring, dan disambung lagi dengan kutipan. Ciri kalimat langsung yang ketiga, huruf pertama pada petikan langsung ditulis dengan huruf kapital. Jadi ujaran yang disampaikan oleh tokoh dalam cerita yang ditandai oleh tanda petik, itu huruf awalnya setelah tanda petik itu harus menggunakan huruf kapital, ya. Yang keempat, bagian pengiring dan bagian petikan langsung dipisah dengan tanda baca koma. Jadi antara kutipan atau ujaran tokoh dengan pengiringnya diberi koma, ya. Jika di dalam petikan langsung menggunakan kata sapaan, maka sebelum kata sapaan diberi tanda koma dan huruf awal kata sapaannya adalah huruf kapital. Contoh kalimatnya, coba Nana Ibu lihat di samping ini ada 3 contoh. Robi berkata, apakah sudah masuk maksud Ibu ya? Apakah sudah masuk kepada ucapan? Belum ya? Berarti kata Robi berkata merupakan pengiring. Sedangkan kata setelah tanda petik, panas sekali cuaca hari ini. Ini berarti siapa yang berkata? Robi, ucapan Robi. Nah, ucapan si Robi itulah yang dinamakan dengan kutipan. Ya, harus diberi dengan tanda petik 2, ya. Seperti ciri-ciri kalimat langsung di samping. Contoh kalimat yang kedua. Tolong selamatkan putriku. Ini merupakan kutipannya, ujarannya, isi ucapannya. Wajib diberi tanda petik 2
dan diawali dengan huruf kapital ya. Ujar ratu kepada kami. Ujar ratu kepada kami itu merupakan pengiring dari kutipannya. Kalimat ketiga juga sama dengan kalimat kedua ya. Kutipan, pengiring. Sampai di sini anak-anak ibu memahami? Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu memahami materi pembelajaran hari ini. Jadi kita ulang kembali, kita simpulkan kembali materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu ada 6 ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerita imajinasi. Yang pertama tadi, di dalam teks cerita imajinasi menggunakan kata ganti orang atau pronomina persona. Yang kedua, menggunakan kata pencerap panca indera untuk menggambarkan latar. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam, di dalam teks cerita imajinasi menggunakan kalimat langsung. Baik, anak-anak ibu, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami materi yang telah ibu paparkan dan pastinya harus tetap semangat belajar dari rumahnya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.